Definisi kepribadian menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud mendefinisikan kepribadian sebagai hasil interaksi antar tiga komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Freud percaya bahwa kepribadian terbentuk melalui pengalaman masa kanak-kanak dan konflik yang terjadi di dalam diri. Kemudian, menurut Sigmund Freud, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada struktur kepribadian. Freud mengemukakan 3 bagian dari kepribadian, yaitu id. Id itu naluri dan dorongan, kemudian ego, realitas dan kompromi, dan superego, moral dan norma. Interaksi antar 3 elemen ini membentuk kepribadian. Kemudian yang kedua, tahapan perkembangan psikoseksual. Freud percaya bahwa individual melewati 5 tahapan perkembangan, yaitu oral, anal, falik, periode laten, dan genital. Setiap tahapan memiliki tantangan dan konflik yang harus diatasi, mempengaruhi kepribadian di masa dewasanya. Definisi kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Menurut Carl Gustav Jung, definisi kepribadian hampir sama dengan definisi kepribadian menurut Freud. Hanya saja, Jung memperluas konsep kepribadian dengan menekankan pentingnya ketidaksadaran kolektif dan archetype. Jung juga membedakan antara introversi dan ekstraversi sebagai aspek penting dalam kepribadian. Menekankan bahwa individu memiliki cara yang berbeda dalam mengakses energi dan berinteraksi dengan dunia luar. Carl Gustav Jung mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama, itu ada archetype. Jung percaya bahwa archetype atau pola universal yang ada di dalam alam bawah sadar kolektif mempengaruhi cara individu memahami diri dan dunia. Archetype ini membentuk pengalaman dan perilaku. Kemudian yang kedua itu ada spiritualitas dan trasendensi. Jung menekankan pentingnya pencarian makna dan tujuan dalam hidup yang dapat membentuk kepribadian melalui pengalaman spiritual dan refleksi. Teori Freud seringkali mendapat kritik, terutama terkait dengan penekanan berlebihan pada seksualitas. Freud sering dianggap terlalu menekankan peran naluri seksual dalam perkembangan kepribadian dan dianggap tidak mencakup kompleksitas motivasi manusia. Banyak yang berargumen bahwa pandangan Freud cenderung reduksionis dan tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang lebih luas. Kemudian Gustav Jung sebagai rekan Freud yang kemudian berpisah menawarkan perspektif yang berbeda. Ia memperkenalkan konsep seperti archetype, ketidaksadaran kolektif, dan individuasi. Jung menekankan bahwa kepribadian dibentuk tidak hanya oleh pengalaman individu tetapi juga oleh simbol-simbol yang universal yang ada dalam budaya. Ia juga melihat pentingnya integrasi aspek-aspek yang berbeda dalam diri individu, termasuk aspek yang terabaikan atau tertekan. Dengan demikian, Jung menunjukkan bahwa kepribadian tidak hanya ditentukan oleh naluri dasar tetapi juga oleh proses pencarian makna dan hubungan dengan orang lain serta dunia. Pendekatan Jung lebih holistik dan mencakup dimensi spiritual dan budaya yang dianggap lebih lengkap dalam memahami kompleksitas kepribadian manusia. Pandangan berbagai tokoh psikologi tentang kepribadian menunjukkan beragam pendekatan dan teori yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas manusia. Yang pertama itu ada Sigmund Freud, menekankan konflik antar naluri dan norma sosial
dalam struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Kemudian ada Carl Gustav Jung memperkenalkan konsep ketidaksadaran kolektif dan archetype, menyoroti pengaruh simbol dan pengalaman generasional. Kemudian yang ketiga ada Alfred Adler, fokus pada perasaan inferioritas dan pentingnya konteks sosial dalam mendorong individu untuk berkembang dan mencari superioritas. Kemudian ada Erik H. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial, menggarisbawahi perjalanan perkembangan kepribadian melalui konflik yang dihadapi di berbagai tahapan kehidupan. Kemudian ada Henry Murray menekankan motivasi individu melalui teori kebutuhan dengan pendekatan yang menggali aspek tersembunyi dari kepribadian melalui metode projektif. Secara keseluruhan, pandangan-pandangan ini mencerminkan keragaman dan pendekatan psikologi terhadap kepribadian dengan masing-masing memberikan wawasan unik tentang faktor-faktor yang membentuk perilaku dan karakter manusia.